Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritala Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu Honorer setanah air terkait dengan hasil finalisasi pendataan honorer ulangan pada bulan Maret tahun 2023 tahun ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022, tahun yang lalu, oleh pemerintah telah melakukan pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN. Dan hasilnya sudah diumumkan pada Oktober tahun 2022, yang mana ada 2,3 juta sekian honorer yang telah terdaftar database BKN, tetapi di antaranya hanya 1,8 juta honorer yang telah diiringi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan atau disebut dengan SPTJM. Seterusnya, masih 500 ribuan honorer yang belum disertai dengan SPTJM yang tersebar di 120 instansi pemerintah pusat maupun daerah. Bagi mereka, dalam arti honorer yang kurang lebih 500 ribuan yang tersebar di 120 instansi pemerintah daerah dan pusat, diberi kesempatan terakhir pada penataan ulang honorer 2023, yaitu mulai 15 sampai dengan 31 Maret 2023, bulan yang lalu. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Ikuti video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan sekaligus nanti Bapak Ibu silakan dicek ya, bagi yang sudah mendaftar ulang, yang sudah mengunggah kembali SPTJM-nya, apakah namanya tercover database BKN ataupun tidak. Linknya juga tersedia pada video ini. Ikuti terus informasinya. Tenaga honorer terancam dicoret dari database penataan non-aparatur sipil negara ASN oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Nah, hal ini kenapa bisa dicoret Bapak Ibu? Ingat bahwa ada sesuatu mungkin yang tidak sesuai dengan persyaratan penataan ini. Dicoretnya tenaga honorer dari database BKN berlaku bagi semua yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah yang mengikuti pendataan honorer non-ASN. Ingat Bapak Ibu, tentunya bagi yang tidak memenuhi syarat. Sebanyak 2,3 juta data tenaga honorer tersimpan dalam database pendataan non-ASN, namun bisa terancam dicoret oleh BKN lantaran ada alasan. Tentu alasan yang dimaksud adalah alasan kuat yang sifatnya mendasar, ada dasar hukum untuk mencoretnya. BKN secara tegas telah menyampaikan ancaman tersebut melalui surat edaran nomor 2853 garing S datar SI titik 01.01 garing SD garing E3 Romawi 2023. Itulah surat yang telah diedarkan oleh BKN dalam hal penyampaian informasi terkait dengan ancaman penghapusan honorer di database BKN. Ingat bahwa ada alasan yang kuat penghapusan tenaga honorer ini di database BKN. Ikuti terus informasinya. Dalam surat edaran tersebut, BKN meminta kepada Kepala Biro Kepegawaian, SDM, Kementerian, Lembaga, dan Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan kewajiban terkait pendataan non-aparatur sipil negara. Sebelumnya, finalisasi pendataan non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini telah ditutup pada Oktober 2022. Namun, pada 10 Maret 2023, BKN menyatakan masih ada 120 instansi pemerintah yang belum menyelesaikan tahapan unggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM terhadap data tenaga honorer. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah yang 120 instansi ini yang jumlahnya 500 ribuan masih sampai sekarang belum diunggah juga SPTJM-nya? Untuk mengetahuinya, ikuti terus informasi ini, jelasnya ada perubahan. Instansi pemerintah yang dimaksud tidak hanya dari pusat saja, melainkan juga dari daerah. Sedikitnya ada 12 instansi pemerintah pusat dan sebanyak 108 instansi pemerintah daerah yang belum menyampaikan SPTJM. Ini informasi per Oktober 2022 hingga Februari 2023.
Sehubungan dengan hal tersebut, BKN membukakan kembali aplikasi penataan honorer non-ASN hingga 31 Maret 2023. Nah, jelasnya dengan dibuka kembali penataan ini Bapak Ibu, maka jelas ada perubahan dari 120 instansi dan 500 ribuan honorer yang belum diiringi dengan SPTJM. Nah, kira-kira perubahannya bagaimana? Di sini ada tertera berapa lagi instansi yang belum mengunggah SPTJM-nya. Setelah batas waktu unggah SPTJM berakhir, BKN tidak akan melakukan perpanjangan lagi. Artinya, pendataan honorer non-ASN itu dalam hal pengunggahan SPTJM telah ditutup per 31 Maret 2023, 1 bulan yang lalu. Kabar terbaru, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku sebanyak 595 instansi pemerintah telah mengunggah SPTJM. Ingat Bapak Ibu ya, 595 instansi pemerintah telah mengunggah SPTJM. Ini dari 600 instansi. Berarti berapa lagi Bapak Ibu? 600 dikurang 595 berarti tinggal 5 instansi lagi. Sayangnya masih ada 5 instansi pemerintah yang belum menyampaikan SPTJM. Berarti sisa setelah finalisasi pendataan honorer kembali di bulan Maret 2023 Bapak Ibu, tinggal 5 instansi lagi. Berarti yang lainnya selamat untuk menjadi honorer yang sah dan resmi berdasarkan database BKN. Finalisasi pendataan non-ASN akan dijadikan sebagai database terkait penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan ada 4 poin penyelesaian tenaga honorer sebagai berikut. Poin pertama, pemerintah tidak akan melakukan PHK massal lantaran menghargai jasa tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah. Poin kedua, pemerintah akan menghindari pembengkakan anggaran dengan cara sangat efektif, selektif dalam merekrut ASN. Poin ketiga, pemerintah tidak akan mengurangi pendapatan yang diterima tenaga honorer saat ini. Poin keempat, penyelesaian tenaga honorer akan sesuai dengan regulasi yang ada. Bagi tenaga honorer yang ingin mengetahui apakah lulus verifikasi BKN atau tidak, dapat melihat hasil pendataan non-ASN secara online. Berikut ini link pengumuman dan cara cek nama tenaga honorer yang lulus verifikasi pendataan non-ASN dari BKN. Yaitu Bapak Ibu bisa mengakses di website pendataan non-ASN bkn.co.id, kemudian klik menu pengumuman instansi. Maka jelas Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil verifikasinya apakah Bapak Ibu termasuk kategori honorer yang diakui secara sah dan resmi oleh BKN. Maka dengan sendirinya nanti muncul nama Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui dan langkah-langkah ya pengecekannya melalui laman website pendataan non-asnbkn.co.id, pada video 2 hari yang lalu itu sudah kita share melalui channel ini, yaitu cara cepat dan tepat mengetahui atau mengecek daftar honorer yang telah terdaftar database BKN. Silakan dicari Bapak Ibu dan pasti nanti akan ya ada informasi tentang bagaimana cara untuk mengetahui bahwa Bapak Ibu telah terdaftar database BKN ataupun tidak. Dengan cara silakan masuk melalui website pendataan non-asn bkn.co.id. Ketik nama instansi tempat tenaga honorer bekerja di kolom share dan klik pengumuman. Kemudian setiap instansi pemerintah akan langsung menampilkan hasil pendataan non-ASN di laman masing-masing. Apabila belum ada hasil pendataan non-ASN pada 2023 yang dipublikasikan, tenaga honorer diimbau untuk melakukan cek secara berkala di link aplikasi BKN tersebut. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, silakan ya secara berkala untuk mengeceknya di link yang telah tersedia. Nah, hal ini Bapak Ibu untuk memastikan apakah Bapak Ibu honorer telah tercover sebagai honorer yang sah dan resmi sesuai dengan syarat pendataan honorer dalam hal tujuan pemerintah untuk memetakan dan penataan honorer ini serangkaian dengan hubungannya dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023, yaitu dengan mengangkat Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar database BKN menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi, pastikan nama Bapak Ibu tenaga honorer tidak terancam dicoret dari database pendataan non-aparatur sipil negara atau database non-ASN BKN.
Ingat bahwa dari semula 600 instansi telah mendaftar database BKN, maka finalisasi awal pada bulan Oktober hanya terdapat sekitar 120 instansi yang belum mengunggah SPTJM, dan setelah dibuka kembali penataan honorer ASN ini pada tanggal 15 sampai 31 Maret 2023, maka ada perkembangan setelah difinalisasi dari 120 instansi tinggal 5 instansi lagi yang belum menyerahkan SPTJM. Nah, apakah 5 instansi ini benar dicoret dari database BKN? Tentu komitmennya dulu adalah dicoret. Namun kita tidak bisa memprediksi apakah masih ada peluang akan diberikan pemerintah kepada instansi yang 5 lagi ini untuk melakukan pengunggahan SPTJM. Demikian informasinya. Pastikan namanya Bapak Ibu terdaftar database BKN dalam hal memastikan keabsahan data Bapak Ibu terdaftar di database BKN yang ada hubungannya dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini, tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.